selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak mau ngebahas bola. Ngebahas bola tentang apa? Tentang siapa lagi tuh? Ini podcast terbuka buat Pak Dedani alias Ahmad Dhani nih, yang kemarin bikin usulan yang oh my god, yang katanya out of the box gitu ya, di DPR gitu loh. Yang bersangkutan kan anggota DPR ya. Nih usulannya yang bikin emak ini bikin podcast terbuka ini. Satu, nih secara gamblang kalau nggak saya kan ya pastinya ya kan, itu Pak Dedani tuh ngomong tuh, Ahmad Dhani tuh ngomong tuh bahwa Pak D aja kita sebut ya, bahwa Pak D ini nih ngomong nih bahwa katanya pemain bola, pemain timnas kita itu kalau kebule-bulean gitu ya, bisa nggak sih naturalisasi yang nggak kebule-bulean, yang nggak bermata biru, nggak ini gitu katanya. Katanya Pak D ini nggak enak dilihat gitu. Katanya pilihlah yang deket-deket sama kita, warna kulitnya atau apa gitu. Pak D ini lupa ya. Nah kita bahas satu-satu. Tunggu dulu Mak, jangan langsung nyolot Mak. Apalagi Mak yang disampaikan Pak Dedani ini nih, yang kedua nih, yang bikin emak juga udah bikin ubun-ubun ya. Pak Dedani itu bilang tuh katanya gini, gimana kalau naturalisasinya itu, ini pemain-pemain bola yang sudah apa ya, yang udah apa namanya, yang udah pokoknya yang pemain-pemain bola hebat gitu ya, terus kemudian kita nikahkan dengan perempuan Indonesia agar kemudian bisa menghasilkan generasi naturalisasi apa bibit-bibit yang ke depan sampai berapa puluh tahun ke depan. Nah intinya itu ya. Nah ini dua dulu deh ya yang fokus kita ya. Nah terus kemudian gimana Mak pendapatnya? Aduh super kontra sama pendapatnya yang katanya out of the box ini Bapak Ahmad Dhani alias Pak D Dhani ini ya. Pertama adalah Pak D Dhani, kalau terkait yang Pak D Dhani bilang nggak enak dilihat, ya nggak usah dilihat. Kalau nggak mau lihat, orang itu timnas kita. Gimana sih Pak D Dhani, ya kan? Pak D Dhani biasanya gitu, kalau nggak suka nggak usah dilihat, bukannya begitu Pak D. Nah tapi bukan begitu ya, kita nggak membahas secara itu ya, tapi kita mau bahasnya gini, jangan ngomong gitu dong Pak D Dhani. Kita ini kan bangsa Indonesia, bangsa kita itu bangsa majemuk. Kita itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pak Dedani tahu nggak sih kalau kita itu tidak ada standar warna kulit, ada yang warnanya A, B, C. Jadi semuanya orang Indonesia. Jadi kita tuh bukan bangsa yang dibentuk berdasarkan suku tertentu atau ras tertentu, enggak gitu, etnis tertentu, enggak. Bangsa kita ini adalah bangsa yang berbagai macam suku bangsa di dalamnya dengan berbagai macam ragam fisik. Banyak kulitnya bagaimana, warnanya, matanya bentuknya bagaimana, rambutnya bagaimana. Kita ini berbeda-beda. Makanya kita punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang menyatukan kita itu adalah rasa cinta terhadap tanah air kita. Di Sumpah Pemuda kan ada bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Itu yang menyatukan kita, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang di luar Indonesia ya. Diaspora kita yang tersebar di luar itu, selama berpaspor Indonesia maka mereka memiliki rasa nasionalisme dan cinta Indonesia dan berhak membela negaranya. Nah semacam itu. Jangan kemudian gak enak dilihat loh Pak Dedani. Saya juga bisa bilang saya gak enak ngelihat Anda, tapi kan saya juga nggak apa-apa membiarkan, maksudnya Anda berhak duduk di situ sebagai anggota DPR, ya duduk aja, nggak apa-apa kan, ibaratnya seperti itu, kayak gitulah ibaratnya ya. Jangan menggunakan subjektivitas pribadi atau keinginan pribadi Anda kemudian terus Anda nggak enak dilihat bagi Anda, ya kan. Orang lain Indonesia support aja kan, kita mendukung timnas dan prestasi timnas. Nah jangan memakai, terus kemudian satu kali lagi ya, jangan pernah menggunakan definisi fisik untuk mendefinisikan atau mengartikan bangsa Indonesia, karena tidak ada definisi fisik yang bisa menggambarkan siapa bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu beragam, majemuk. Kita itu berbeda-beda tapi tetap satu jua, bangsa Indonesia. Kita sudah sepakat itu dan kita tidak mau dikotak-kotakan lagi. Janganlah seperti Bapak Peter F. Gonta yang zaman dahulu membeda-bedakan masalah semacam ini, yang kita udah pernah bahas surat terbuka kan. Udahlah Pak Dedani, nggak usah bilang seperti itu lagi ya. Jangan judge fisik ya. Jangan menilai seseorang berdasarkan fisik lagi ya. Apalagi mencoba memecah belah persatuan kesatuan kita hanya dengan perbedaan fisik ya. No, Indonesia itu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang kedua, Pak Dedani dengan seenaknya aja mengusulkan naturalisasi kalau dengan cara menikahkan atau mengawinkan ya kan pemain-pemain bola profesional lah, anggap gitu ya, dengan perempuan Indonesia. Yang pertama kita bahas, Pak Dedani pernah belajar nggak sih namanya hukum Mendel? Itu persilangan. Jadi bapak sama ibu disilangkan genetiknya, nanti ada genotip sama fenotip yang akan diturunkan kepada anak gitu loh. Jadi kayak gini loh gampangnya ya. Itu silakan dicek-cek lagi deh hukum Mendel ya, bagi yang mungkin mau belajar juga silakan tuh ya, persilangan tuh ya kan. Dan nggak ada tuh sejarah di dunia anaknya Diego Maradona maka pasti akan menjadi sehebat sekaliber Diego Maradona. Anaknya Zinedine Zidane pasti sehebat dan sekaliber Zinedine Zidane, ya kan? Ada gitu Kak. Terus habis itu anaknya siapa lagi? Ronaldo Brasil akan sehebat
dan keren mainnya seperti Ronaldo Brasil, semacam itulah. Coba kita lihat nanti anaknya Lionel Messi apakah sehebat dan sekeren Messi. Anaknya Ronaldo yang sekarang CR7, apakah dia akan, Ronaldinho juga, Kakak, semacam itu juga banyak itu pemain-pemain hebat tuh, ya kan? Nah, itu yang persoalan pertamanya ya. Ya, emangnya Anda bisa membuktikan secara teoritis, secara empiris, secara fakta, secara sains bahwa semacam itu akan menghasilkan A. Semacam itu, persilakan akan pasti menghasilkan A gitu, sesuai keinginan kita. Nggak bisa semudah itu, Bapak Ahmad Dhani, ya Pak D. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga ya marahnya, tapi ini membahas yang fokus yang kedua ya, tentang menikahkan atau mengawinkan tadi itu ya. Emangnya Pak D Dhani pikir perempuan Indonesia itu apa? Hah? Sebagai objek ini, objek kemudian dipertemukan dengan siapa, objek untuk dijodoh-jodohin, dikawin-kawinkan dengan orang hanya demi kayak gitu-gitu, keinginan-keinginan yang tidak benar gitu. Ya, tidak bisa, itu namanya sudah sudah melanggar gender ya, hak-hak gender ya, hak-hak wanita, hak perempuan. Enak aja ngatur-ngatur harus nikah sama siapa. Anaknya situ, anaknya siapa yang mau dikawinkan, ibaratnya seperti itu juga. Enak aja, kayak bikin apa sih, kalau mau mengeluarkan ide itu pikir dulu gitu loh ya. Jadi dipertimbangkan semua banyak faktor. Intinya seperti ini, timnas kita sedang berjuang sekarang, jadi jangan nambahi dengan persoalan-persoalan atau ide-ide yang sebenarnya nggak penting, ataupun ide-ide yang sebenarnya pikirin dulu deh kalau mau ngeluarin ide. Yang terpenting timnas kita, apalagi dalam masa dekat, dalam waktu dekat kita akan berhadapan dengan Bahrain dan juga Australia. Pikirin psikologis timnas kita. Kita berikan dukungan yang terbaik. Kita mau timnas kita akan memberikan efek kejut yang luar biasa dengan tembus ke kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Jadi semacam itu, lolos kualifikasi Piala Dunia. Kita kan sedang berusaha. Kita ini kayak sedang menunggu sesuatu yang sudah sangat lama kita idam-idamkan. Kita yuk bersatu yuk. Kita tidak usah terbelah-belah dengan masalah urusan naturalisasi yang nggak selesai-selesai dari zaman Peter F. Gonta sampai ini lagi ada Ahmad Dhani lagi ngomong seperti ini. Kita tetap bangga dan dukung timnas kita saat ini, dulu maupun saat ini, apalagi yang sedang berjuang untuk Bahrain dan Australia ini. Kita doakan yang terbaik agar timnas kita bisa berjaya. Yuk, fokus dukung timnas Indonesia.